Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko di Belajar Elektronika ya, tentunya di channel Belajar Elektronika dan juga nanti Internet Networking ya. Nah, kali ini sebelumnya kemarin kita sudah membahas bagaimana cara membaca suatu tegangan ya. Kita belajar menggunakan multimeter analog. Kita sudah belajar bagaimana caranya kita mengukur tegangan AC, DC, dan juga ohmmeter. Nah, kali ini kita akan belajar membaca komponen elektronika atau mengenal komponen elektronika. Kemarin juga sudah saya perkenalkan juga ini multimeter digital. Sebenarnya sama penggunanya ya. Jadi yang analog itu cuman di sini skalanya sudah berupa angka. Jadi tidak seperti analog ini, yang digital itu sudah berupa angka seperti itu ya. Kalau yang analog itu masih skala seperti itu, tapi pada penggunanya itu sama. Untuk akurat ya, kalau menurut saya ya lebih akurat yang ini sih, lebih akurat yang digital seperti itu. Tapi ya kita harus tahu juga untuk yang analog ini untuk sebagai belajar. Pada video kedua ini ya, nanti kita akan membahas bagaimana sih, apa saja sih komponen elektronika dasar yang kita pelajari. Karena kita akan belajar elektronika dasar dulu. Yang pertama kita akan mengenal komponen elektronika. Nah, misalkan seperti ini, saya sudah punya, ini adalah kit ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membaca komponen, mengenal komponen sampai merakit menjadi dalam bentuk kit seperti ini. Ya, kita akan belajar merakit. Kita akan belajar menyolder, memasang komponen yang betul ya. Itu akan kita pelajari. Jadi belajar secara bertahap biar kita mudah. Di komponen elektronika itu sebenarnya minimal itu terbagi menjadi dua ya. Ada komponen pasif dan juga komponen aktif. Salah satu komponen pasif ini saya sudah menyediakan satu kit seperti ini. Nanti yang kita pelajari ada resistor, kapasitor, paling itu aja, resistor dan kapasitor. Sebenarnya untuk komponen pasif itu masih ada banyak ya, ada resistor, kapasitor, induktor, dan sebagainya. Itu komponen pasif. Nah, resistor itu sendiri nanti dibagi menjadi beberapa macam lagi ya. Ada potensio VR ya, jadi resistor yang bisa diatur nilai hambatannya. Kita akan pelajari satu persatu dulu ya, biar tidak terlalu pusing. Kita akan mengenal dulu. Yang pertama adalah resistor. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenal komponen elektronika yang pertama yang akan kita bahas. Yang ini sering dipakai ya. Ini adalah komponen elektronika. Dan nantinya untuk praktek kita akan belajar membuat seperti ini ya teman-teman. Dari mengenal PCB ini, jalur ya, kita belajar nyolder juga, dan juga belajar memasang komponen elektronika dan juga membaca komponen elektronika. Nah, komponen yang pertama adalah resistor. Contoh resistor ini teman-teman. Ini ya. Ini resistor ini. Ini adalah contoh resistor yang sudah terpasang pada rangkaian. Cara membacanya gimana? Nah, ini setiap warna itu memiliki arti ya teman-teman. Jadi ada nilainya. Karena ini namanya resistor tetap. Resistor itu terbagi menjadi dua ya, resistor tetap dan resistor tidak tetap. Salah satu resistor tetap adalah resistor dengan gelang warna. Contoh yang ada di sini adalah resistor dengan 4 gelang warna. Ada resistor yang 5 gelang warna, tapi yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah resistor dengan 4 gelang warna. Gitu ya. Yang harus kita pelajari dahulu adalah kita harus bisa membaca dulu ya, berapa resistor, nilai resistor dengan gelang warna sekian-sekian
Sebagai contoh, ini saya perkenalkan komponen resistor yang belum dipasang. Oke teman-teman, kali ini saya sudah menyediakan resistor seperti ini. Contohnya resistor 4 gelang warna, dimana untuk warna yang pertama ini dimulai dari sini teman-teman ya, dimulai dari sini. Ini warna pertama. Oke ya, ini warna pertama. Warna kedua itu yang hitam, warna ketiga yang oranye. Jadi warna pertama itu oranye ya teman-teman, oranye. Warna kedua hitam, warna ketiga oranye, warna keempat emas. Nah, berapa nilai resistor yang akan kita baca ini ya, itu ada langkahnya teman-teman ya, ada langkah-langkahnya. Nah sebenarnya kita harus hafal dulu kode warna ya, kita harus hafal dulu kode warna pada resistor. Jadi gelang pertama itu nilainya berapa, gelang kedua nilainya berapa, gelang ketiga berapa, itu kita harus hafal dulu ya, baru bisa kita membaca suatu resistor. Oke teman-teman, saya sudah menyediakan resistor dengan 4 gelang warna. Di sini adalah warnanya oranye, hitam, oranye, emas. Kita coba tulis dulu ya, oranye, hitam, orange, emas ya. Nah cara bacanya gimana? Yang pertama kita tentukan dulu, yang pertama nomor depan ya, itu yang hitam, yang oranye ini, yang oranye adalah gelang pertama, hitam gelang kedua, oranye lagi gelang ketiga, belakangnya lagi adalah gelang keempat. Ada yang tanya untuk menandai gelang pertama itu gimana ya? Biasanya kalau gelang ketiga atau terakhir keempat ya, itu biasanya berakhiran warna emas, perak, ataupun yang lain ya, paham ya? Jadi biasanya berakhiran warna emas, perak, atau yang lain. Nah gelang pertama ini itu menunjukkan angka. Kalau di 4 gelang warna atau cincin pertama itu menunjukkan angka, cincin kedua juga angka, cincin ketiga itu adalah faktor pengali, seperti itu ya. Cincin keempat itu adalah toleransi kesalahan. Kalau yang emas ini ada 5%, kalau perak 10%, seperti itu ya teman-teman. Nah jadi yang pertama kita akan membahas ke soalnya dulu ini. Kita mempunyai resistor dengan warna oranye, hitam, oranye, emas. Nah sekarang oranye berapa gelang pertama? Oranye itu 3, kita tulis di sini 3. Gelang kedua warna hitam berapa? 0, kita tulis 0. Nah oranye di gelang ketiga berapa? Kali 10 pangkat 3, kali 10 pangkat 3, atau nolnya ada 3, sama aja 1, 2, 3 ya. Emas berarti 5%. Nah berarti resistor ini mempunyai ya, saya ulangi, gelang pertama itu 3, gelang kedua 0 ya, gelang ketiga adalah faktor pengali 10 pangkat 3, atau bisa juga disebut nolnya ada 3 ya. Ini yang paling penting. Nah jadi nilainya berapa? Kita tuliskan nilainya adalah 3, 0, nolnya ada 3, 1, 2, 3, atau sama aja 3, 0 kali 10 pangkat 3, kan sama aja dengan ini yang bawah ya. Jadi resistor kita nilainya adalah 30.000. Satuannya apa? Satuannya adalah ohm itu ya. Kalau kita sederhanakan 30.000 jadi berapa? 30. Jadi 30 kilo ohm gitu ya teman-teman ya. Jadi cara membacanya itu sangat mudah gitu ya. Jadi gelang yang pertama itu menunjukkan angka, gelang kedua angka. Nah yang ketiga ini itu adalah faktor pengali. Misalkan kalau oranye kan di sini 3 ya, berarti kali 10 pangkat 3, atau tambahkan saja ya,
3 0, nolnya tambah 3 seperti itu ya. Nah, kita contoh lagi resistor yang kedua, yang beda lagi ya. Kita cari yang beda lagi. Oke teman-teman, kali ini saya mempunyai resistor dengan 4 gelang warna. Warnanya yaitu coklat, hitam, coklat, emas. Berapakah nilai resistor ini? Coba kita oret-oretan dulu ya. Oke teman, kita punya resistor ini ya, coklat, hitam, coklat, emas. Nah, di sini coklat, hitam, coklat, emas. Ini gelang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berapakah nilainya? Nah, yang pertama, coklat itu berapa? Coklat itu kalau kita lihat, coklat adalah 1 ya. Coklat 1, hitam tadi adalah 0 ya kan. Kalau kita lihat ya, hitam 0, coklat. Nah, coklat ini 1 lagi ya, kali 10 pangkat 1 atau ya, nah ini kali 10 pangkat 1 atau nolnya 1 atau kali 10 lah ya, seperti ini. Emasnya adalah 5%. Ini ya, 10 pangkat 1 ini kalikan 10 pangkat 1 kan sama aja 10 ya. Jadi 10 kali 10 pangkat 1 ya, atau 10 tambah nolnya 1. Ini 1 ya, tambahkan di sini. Masih teman-teman ya. Jadi misalkan ini 1 0, coklat itu 1 ya, tambahkan aja nolnya 1 tuh ya. Kalau misalkan coklat, hitam, merah, merah kan 2 ya, ya tambahkan aja nolnya 2. Misalkan ini coklat, hitam, merah, coklat, emas ya. Ini kan 1 0 2. Nah 2 kita tambahkan nolnya 2 kayak gini aja, nolnya 2, emas 5%. Nah jadi kalau misalkan resistor dengan nilai coklat, hitam, coklat berapa ya, 1 0 0 berarti 100 ya, nilainya berarti 100 ohm ya, 100 ohm. Toleransi kita abaikan saja ya. Nah kemudian kalau misalkan coklat, hitam, merah berarti 1 0 nolnya 2, 1 0 nolnya 2. Nah berarti 1000 ohm. 1000 ohm sama aja dengan 1 kilo ohm. Seperti itu. Santai teman-teman ya. Ya oke. Satu kali lagi kita belajar resistor. Insya Allah mudeng ya. Kita belajar resistor dengan resistor yang berbeda lagi. Oke teman-teman, saya coba satu contoh lagi resistor dengan 4 gelang warna yaitu oranye, hitam, coklat, emas. Oranye, hitam, coklat, emas. Kita coba kerjakan. Oranye, hitam, coklat, emas. Nah, berapa nilainya? Ya, langsung aja. Oranye itu 3, hitam 0, coklat itu nolnya 1 atau kali 10 pangkat 1, nolnya 1 gitu ya, atau bisa juga 10 pangkat 1. Jadi emas itu 5%. Nah jadi resistor ini bisa bernilai adalah 300 ohm ya, seperti itu teman-teman ya. Nah maksud toleransi itu apa? Nah toleransi ini adalah toleransi kesalahan ya. Itu kalau resistor ini kalau diukur menggunakan multi, menggunakan ohmmeter, misalkan saya punya resistor yang besarnya 100 ohm ya, kalau kita ukur kok tidak tepat 100 ohm, itu masih bisa kita anggap masih bagus kalau resistor ini kurang lebihnya itu mendekati 5%. Nah 5%-nya dari 100 kan 5 ya. Nah berarti resistor ini masih baik jika setelah kita ukur menggunakan multi itu nilainya
95 sampai 105 itu masih baik. Kalau di bawah 95 atau di atas 105 itu sudah kategori sudah tidak baik, seperti itu teman-teman. Untuk cara ngukurnya tadi seperti kalian simak pada video pertama yang mengukur pengukuran menggunakan ohmmeter ya. Nanti saya akan coba lagi ya, untuk satu kali lagi kita mencoba mengukur menggunakan multimeter ini. Kita akan mengukur yang terakhir ini, yang restor terakhir, oranye, hitam, coklat, emas ya, 300 ohm. Karena 300 kita pakai di sini skalanya adalah kali 10 ya teman-teman. Kita pakai kali 10. Jangan lupa biasa sebelum kita melakukan pengukuran kita kalibrasi terlebih dahulu. Kita hubung, caranya untuk kalibrasi kita hubungkan, antara probe hitam dan probe merah ya. Kalau kita lihat ini kan sudah tidak presisi ya teman-teman ya. Harusnya kalau kita hubungkan itu berada di angka 0. Nah, kita atur sini, kita atur kalibrasi, kita kalibrasikan, oke ya, sampai di posisi angka 0. Ini sudah agak kurang baik kayaknya, bisa bergerak sendiri ini ya, paling enggak yang mendekati lah ya. Kalau sudah tinggal kita ukur resistornya, kita ukur. Nah, kita lihat. Oke. Dua koma berapa ini? 2,6. 2,6 kali 10, 260. Nah, ini kalau kita ukur 260, tidak genap 300. Nah, ini bisa juga karena multi ataupun ini sendiri ya. Nah, coba kita kalibrasi. Ini udah pas. Nah, untuk meyakinkan biasanya saya gunakan 2 buah multi. Nah, ini kan tadi kalau multimeter analog hasilnya adalah seperti ini teman-teman. 26 ya, di sini 26 ya, 26 kalikan 10, 260 ya, 26 kalikan 10, 260 ketemunya ya. Kalau diukur menggunakan multimeter analog 260, padahal di sini adalah 300. Coba kita pakai multimeter digital ya teman-teman. Kita pakai multimeter digital ini teman-teman ya. Kita hidupkan dulu tombol powernya. Kemudian di sini kita arahkan ke ohmmeter ya, karena ini 300 berarti kita arahkan ke, kalau 200 kan terlalu kecil ya, kita arahkan ke yang 2 kilo ya, 2 kilo. Tinggal kita langsung saja kita ukur, kita lihat hasilnya berapa. Oke teman-teman, ini hasilnya 297, hampir mendekati 300 ya teman-teman. Nah, tadi toleransinya kan yang ini kan emas ya, emas itu kan 5%. 5%-nya ya, 5%-nya ini masih diambang 5% ya. 297 cuma selisih 3 itu masih diambang 5% ya. Nah, ini berarti restor ini itu masih baik ya teman-teman. Kalau tadi 260 itu di multimeter analog. Jadi kalau menurut saya ini lebih akurat yang ini, lebih akurat yang digital. Seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau punya multimeter boleh yang analog, boleh yang digital.
Kalau saya itu punya dua-duanya. Kalau ini untuk pengukuran tegangan ataupun yang detail, saya pakai seperti ini yang digital. Cuman kalau ingin belajar benar-benar ya, benar-benar seperti ini, membaca skala, kemudian mengalihkan dan sebagainya, kita pakai yang analog. Ini sama aja ya. Kalau yang digital ini lebih akurat. Oke teman-teman, kita sudah belajar mengenai resistor ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin belajar, silakan teman-teman belajar dulu tentang tabelnya. Contohnya di sini ya. Ini adalah tabel 4 gelang warna, 4 cincin resistor. Teman-teman pelajari dulu yang ini ya. Kalau masih belum hafal ya boleh nyontek lah di sini. Seperti itu. Yang penting teman-teman bisa membaca resistor terlebih dahulu ya. Untuk video berikutnya nanti kita akan membahas tentang komponen berikutnya, yaitu kapasitor. Oke, sekian video dari saya ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Bagi yang belum paham, silakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab ya. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.